dari rumah saja. Bu Anita berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring yang diberikan oleh guru-guru. Nah, di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia sengaja Bu Anita buatkan satu video, di mana video ini nanti akan membahas mengenai materi yang akan kita bahas di kelas 8 ini. Jadi Bu Anita harap kalian bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir, supaya walaupun kita belajar dari rumah saja, kalian tetap bisa memahami dan mengerti materi yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan materinya, kita sama-sama ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembelajaran ini, walaupun kita belajar tidak tatap muka, tapi materi yang Bu Anita berikan bisa sampai kepada kalian bisa memahaminya dan jadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, seperti biasa, siapkan dulu LKS Bahasa Indonesia kalian, buku tulis catatan kalian, dan alat tulis kalian. Jadi nanti ketika ada materi yang Bu Anita sampaikan dan tidak ada di buku LKS kalian, seperti biasa tolong dicatat. Terserah kalian ingin catat di buku tulis atau di LKS-nya. Nah, jadi untuk materi selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks berita. Di sini di pembahasan kedua, kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 14, di mana di halaman 14 bab 2 kita akan belajar mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Jadi di materi kedua ini kita akan membahas mengenai teks iklan. Namun di buku LKS kalian, selain kita mempelajari iklan, nanti juga kita akan mempelajari apa itu slogan dan apa itu poster. Jadi di materi ini ada 3 poin yang akan kita bahas: iklan, slogan, dan poster. Namun tetap kita akan membahas lebih dalam mengenai iklan. Langsung saja kita buka tadi halaman 14. Bu Anita nanti akan sampaikan apa itu iklan, slogan, dan poster, dan apa saja perbedaannya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai iklan. Ketika Bu Anita bicarakan tentang iklan, Bu Anita rasa kalian sudah sangat mengenal apa itu iklan, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sangat sering atau menyaksikan iklan itu sendiri. Nah, terutama di televisi. Di televisi setiap acara pasti akan diselingi oleh iklan. Setiap apapun acaranya itu pasti diselingi oleh iklan. Nah, itu salah satu contoh iklan yang mungkin sering kalian temui. Apa sih iklan itu? Nah, iklan itu adalah salah satu pemberitahuan yang mana pemberitahuan itu bertujuan untuk mengajak atau membujuk masyarakat agar bisa menggunakan atau memakai sesuatu yang kita promosikan dalam iklan tersebut. Jadi iklan ini tadi tujuannya, diulang ya, untuk iklan ini pengertiannya yaitu pemberitahuan di mana tujuannya untuk membujuk atau mengajak masyarakat agar dapat menggunakan atau memakai sesuatu yang kita promosikan di dalam iklan tersebut. Nah, itu tujuan dari iklan. Nah, lalu yang kedua, apa itu slogan? Nah, slogan itu adalah suatu kalimat singkat, menarik, dan tentu mudah diingat. Biasanya itu dijadikan sebagai tuntutan hidup seseorang atau dijadikan sebagai prinsip utama dari suatu perusahaan, prinsip utama dari suatu produk, atau mungkin kalian sering dengarnya moto ataupun jargon. Nah, jadi untuk slogan di sini kalimatnya singkat saja, tidak terlalu panjang, ya, agar mudah diingat, dan tentu kalimat yang menarik itu dijadikan sebagai moto hidup seseorang atau dijadikan sebagai prinsip utama dari suatu perusahaan. Tuh. Yang ketiga ada namanya poster. Nah, poster ini adalah suatu informasi yang berupa tulisan dan kata-kata, di mana isinya itu
mengimbau atau mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang ada di dalam poster tersebut. Ya, jadi kalau poster itu lebih kepada tulisan dan kata-kata supaya orang-orang juga melihatnya lebih menarik. Nah, itu untuk poster. Di sini Bu Anita ada contoh. Yang pertama ada contoh iklan. Mungkin kalau untuk iklan kalian sudah sering melihat, tapi nggak apa, di sini Bu Anita kasih lihat. Ini ya, ini ada contoh iklan. Di sini ada iklan mengenai produk. Di sini iklan mengenai jasa. Nah, di sini ada lowongan pekerjaan. Nah, ini juga termasuk iklan. Jadi nih sini. Nah, ini untuk iklan. Jadi untuk iklan sendiri sebenarnya bukan hanya menjual atau menjual produk atau jasa saja, tapi ada iklan-iklan yang tidak ditujukan untuk menjual produk ataupun jasa. Nanti kita akan bahas di jenis-jenis iklan. Nah, yang sini selanjutnya ada contoh dari slogan. Nah, ini yang tadi contoh slogan, kalian bisa lihat ya. Jadi tadi ini yang boleh kita sebutkan kalimat singkat, mudah diingat dan menarik, dimana dijadikan sebagai prinsip hidup seseorang, moto hidup atau prinsip utama dari suatu perusahaan atau suatu produk. Di sini ada beberapa contoh. Contoh di sini, kesabaran itu pahit tapi buahnya manis. Nah, ini salah satu contoh slogan. Ya, kalimatnya singkat saja. Atau mungkin untuk sebuah produk atau perusahaan, di sini ada Yamaha semakin di depan. Nah, ini yang dimaksud dengan slogan. Ya, contohnya itu seperti jargon atau moto yang mungkin sering kalian dengar. Di sini ada juga cintai ususmu, minumnya aku setiap hari. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari contoh slogan. Nah, selanjutnya di sini ada poster ini. Nah, ini yang disebut dengan poster tadi yang Bu Anita sebutkan, bahwa dia itu poster ini lebih kepada tulisan dan kata-kata. Jadi kalau slogan tadi jarang yang menggunakan gambar, tapi kalau poster ini menggunakan gambar dan menggunakan kata-kata, di mana tujuan dibuatnya poster ini untuk mengimbau atau mengajak masyarakat agar mengikuti apa yang ada di dalam poster tersebut. Nah, contoh di sini ada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, gambarnya pun sesuai dengan kalimat yang dituliskan di dalam poster tersebut. Nah, ini korupsi berawal dari hal-hal kecil, jangan biarkan ia tumbuh besar. Nah, untuk poster mungkin Bu Anita rasa kalian juga sudah sering melihat, sudah lebih mengenal dibandingkan slogan. Nah, kalau slogan tadi yang tadi biasanya dijadikan sebagai moto hidup seseorang ataupun prinsip utama dalam sebuah perusahaan itu. Jadi ada iklan, ada slogan, dan ada poster. Lalu perbedaan dari ketiga tersebut apa? Nah, tadi untuk iklan itu biasanya disampaikannya berupa gambar, berupa tulisan, video, gerak, suara. Nah, itu untuk iklan. Nah, biasanya dalam penyampaiannya, jadi yang membedakan ketiga tersebut itu dari penyampaiannya. Ya, penyampaiannya kalau iklan itu disampaikan melalui gambar, disampaikan melalui suara, video, tulisan, ya, ataupun kata-kata. Namun untuk slogan biasanya hanya berupa tulisan saja. Nah, berupa tulisan saja. Kalau poster itu disampaikan biasanya berupa gambar dan tulisan ataupun kata-kata. Dan jadi itu perbedaan dari tiga unsur yang ada di dalam iklan, slogan ataupun poster. Kalau lebih jelasnya nanti kalian baca nih di halaman 15, di bawah sini ada perbedaan unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, berhubung ini kita materinya adalah iklan sebagai sarana komunikasi, jadi kita akan lebih fokus, lebih banyak membahas mengenai iklan. Untuk slogan dan poster hanya sebatas itu saja. Di sini diharapkan yang penting kalian tahu yang mana slogan, yang mana poster. Untuk iklan sendiri, nah iklan sendiri itu banyak jenisnya, seperti yang tadi contoh Bu Anita jelaskan.
Untuk iklan jenis-jenisnya ini berhubung tidak ada di LKS kalian bisa catat ya. Jadi jenis iklan itu ada 4 ya, jenis iklan ada 4. Yang pertama iklan pengumuman, yang kedua iklan niaga, yang ketiga iklan layanan masyarakat, dan terakhir ada iklan baris. Jadi untuk iklan itu secara garis besar jenisnya ada 4 tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk iklan pengumuman itu suatu iklan yang tidak ditujukan untuk mempromosikan ya suatu barang ataupun jasa. Jadi tujuannya bukan untuk orang-orang itu membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita iklankan. Namun di sini hanya sebatas untuk memberitahukan atau menginformasikan sesuatu. Nah, contoh mungkin kalian sering lihat di koran ya atau di televisi iklan-iklan yang menginformasikan ya atau memberitahukan mengenai duka cita ya, kematian. Itu biasanya ada di koran. Siapa yang meninggal itu biasanya ada di koran. Lalu selain itu contoh iklan pengumuman lainnya yaitu undangan ya atau informasi mengenai reunian, misalnya reunian akbar. Nah, itu supaya semua yang anggota atau peserta reuni itu tahu, yaitu dicantumkan di dalam sebuah koran. Itu salah satu contoh iklan pengumuman. Yang selanjutnya itu iklan niaga, di mana iklan ini yang sering kalian lihat itu yaitu iklan yang bertujuan untuk orang-orang agar membeli ya, menggunakan atau memakai produk atau jasa yang kita promosikan di dalam iklan tersebut. Nah, iklan niaga ini ya bisa apa saja, contohnya ya bisa menjual barang, produk ya. Sekarang kan banyak sekali makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Nah, untuk iklan niaga ini juga bisa berupa jasa. Jasa di sini maksudnya adalah bukan barang atau produk yang kita jual belikan, namun jasa apa yang kita bisa. Nah, itu kita bisa kita jual. Contoh misalnya kita bisa membuka usaha laundry misalnya, itu bukan barang atau produk yang kita berikan, namun jasa kita mencucikan pakaian, lalu pakaian konsumen, lalu nanti konsumen membayar dengan harga yang sudah ditentukan, dan pakaian tersebut tadi kita kembalikan lagi. Nah, itu salah satu contoh dari iklan niaga yang berbentuk jasa. Nah, untuk iklannya sendiri di sini contohnya tadi, nah ini iklan niaga. Ini iklan niaga yang produk, ini iklan niaga yang jasa. Nah, jasa laundry banyak sekali, bukan hanya laundry saja, namun juga bisa seperti antar barang seperti JNE, Tiki dan lain-lain, dan banyak sekali sekarang seperti GoSend ya, GrabFood, GoFood itu juga menggunakan layanan jasa, di mana dia menjadi jasa antar barang sebuah makanan atau produk-produk apapun itu. Nah, untuk yang ketiga ada iklan jenis layanan masyarakat, di mana iklan di sini sama seperti iklan pemberitahuan, tidak ditujukan untuk menjual suatu produk, namun ditujukan untuk mengimbau masyarakat ya untuk bisa mengikuti apa yang tertera dalam tulisan tersebut, yang tertera di dalam iklan tersebut. Nah, contoh iklan layanan masyarakat di sini ada iklannya social distancing. Jadi iklan ini disebut iklan juga. Jadi ini salah satu iklan masyarakat, di mana kita dihimbau untuk berjaga jarak, ya, menggunakan masker, ya, selalu mencuci tangan dan lain-lain. Atau mungkin iklan layanan masyarakat mengenai keluarga bahagia, atau mungkin iklan layanan masyarakat mengenai harus menjaga lingkungan gitu. Nah, itu salah satu iklan layanan masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada iklan baris. Iklan baris ini iklan yang singkat ya,
yang hanya terdiri dari beberapa baris saja. Ini biasanya kita temui ada di dalam sebuah koran. Nah, biasanya kalau di koran kalian bisa kalian lihat, ya kalian mungkin sering lihat iklan-iklan yang hanya beberapa baris ini saja. Nah, ini salah satu contoh iklan baris. Nah, ya. Jadi iklan baris ini iklan yang hanya terdiri dari beberapa baris saja, tentu dengan kalimat yang singkat, tidak panjang, tidak berbelit-belit. Nah, itu iklan baris. Nah, dalam iklan baris itu biasanya hanya terdapat di koran saja, namun untuk iklan-iklan lain seperti iklan layanan masyarakat, iklan niaga itu bisa kita jumpai di koran ataupun di sosial media ataupun di televisi. Itu untuk jenis-jenis iklan. Jadi boleh kita simpulkan bahwa jenis iklan yang pada umumnya tadi dibagi menjadi 4. Ada iklan pengumuman, iklan niaga, iklan layanan masyarakat, dan iklan baris. Dan selanjutnya di sini kalian bisa buka di halaman kalian bisa buka di halaman 15. Tadi sudah dibahas ya mengenai unsur di dalam, nah ini unsur di dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, tadi sudah dibahas ya, jadi perbedaan-perbedaannya nanti kalian bisa lihat lagi supaya lebih jelasnya. Mungkin di sini Bu Anita hanya menjelaskan dimana iklan, slogan, dan poster itu memiliki perbedaan yang ada di halaman 15 itu, unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Nah, mungkin untuk materi pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya Bu Anita akan membahas lanjutan mengenai iklan, poster, dan slogan. Untuk tugasnya di sini Bu Anita tidak memberikan tugas, hanya meminta kalian untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Setelah itu jangan lupa kalian foto. Ketika kalian sedang menonton video ini, kalian foto, lalu fotonya kalian kirim ke WhatsApp Bu Anita. Setelah itu baru kalian dinyatakan hadir dalam pembelajaran dari bahasa Indonesia. Jika kalian tidak mengirimkan foto, kalian dianggap tidak hadir di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, jika kalian ingin menambah nilai kalian ya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalian boleh berikan pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Kalian kirimkan ke WhatsApp Bu Anita bersamaan dengan foto tersebut. Jangan lupa sebutkan nama lengkap dan kelasnya. Nanti yang memberikan pertanyaan akan Bu Anita jawab di video selanjutnya dan tentu akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Anita sampaikan. Semoga materi ini bisa kalian serap dengan baik. Kalian bisa menangkap materi ini dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah saja, tetap semangat. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.